Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk mata kuliah Sistem E-Bisnis. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas tentang konsep dasar sistem e-bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, di layar ada gambar yang pertama yaitu gambar tentang e-tiket, kemudian yang kedua gambar tentang e-commerce. E-tiket itu artinya electronic ticket, e-commerce itu artinya electronic commerce, penjualan secara elektronik. Nah, maksudnya apa gambar tersebut? Dalam dunia bisnis, proses transaksi ya bisa dilihat jual beli barang itu sekarang trennya sudah tidak tatap muka. Tidak perlu harus datang ke toko, pusat perbelanjaan. Apalagi ramai, apalagi musim seperti ini, COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi dengan adanya e-commerce ini, proses transaksi jual beli baik barang itu bisa dilakukan secara elektronik. Artinya apa? Kalau sekarang toko ataupun yang lainnya dia tidak memiliki e-commerce, maka nanti tantangan kedepannya bisa jadi toko tersebut akan ketinggalan. Sekarang sudah banyak ya. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, di pusat perbelanjaan, itu kelihatannya sekarang sebelum COVID pun juga sudah tidak seramai zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang ini generasi milenial ya, kecenderungan orang sekarang itu lebih menyukai belanja dengan e-commerce. Lebih cepat, lebih mudah, ya, bisa memilih barang, seterusnya. Kemudian yang kedua ada etiket. Kalau zaman dulu kita mau beli tiket kereta api harus datang ke stasiun, beli tiket pesawat datang ke bandara, ya, beli tiket bis, ya, harus datang ke PO-nya. Tiket kapal juga sama, booking hotel, ya. Tapi sekarang dengan adanya e-tiket atau electronic ticket, bisa dipastikan sekarang ini, ya saya lihat sekarang ini, banyak agen-agen penjual tiket, banyak agen-agen penjual voucher untuk hotel, ya, itu lama-kelamaan sudah tidak ada. Artinya kebiasaan yang lama itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini kaitannya dengan proses bisnis. Nah, bagaimana nantinya jika perusahaan ya tidak mengikuti tren teknologi saat ini, bisa dipastikan akan ketinggalan. Dan kalau sudah ketinggalan, ya bisa jadi akan ditinggalkan. Jadi sekarang ini dengan maraknya teknologi informasi, yang nggak mengikuti teknologi informasi, yang pertama akan ketinggalan, dan kalau sudah ketinggalan, pasti akan ditinggalkan. Makanya, sekarang ini penguasaan teknologi sangat penting. Oke, contoh yang lain mungkin, perusahaan transportasi ya, Gojek itu,
tukang ojek ya, sekarang merambah ke Gokar, Grabcar, ya, itu juga sama. Bahkan sekarang taksi juga sepi ya. Berikutnya ada namanya mobile banking. Mobile banking itu adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses melalui smartphone, ya, mobile banking. Kalau layanan perbankan apa saja? Kita bisa melakukan transaksi, transfer, transaksi, apalagi informasi, saldo, ya. Kemudian transaksi, transfer, informasi saldo, kemudian transaksi, mutasi buku rekening, ya. Itu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan mobile banking. Bahkan pembayaran listrik, pembayaran air, ya, ataupun pembayaran kartu kredit, pembayaran transaksi e-commerce pun itu juga bisa menggunakan mobile banking. Ya. Mungkin kedepannya nanti bisa diprediksi ya kantor perbankan semakin merapat ya. Merapat itu yang semula cabangnya banyak nanti semakin sedikit. Itu nanti prediksinya seperti itu. Jadi apapun, bahkan buka rekening pun juga bisa. Ada layanan buka rekening di mobile banking. Nah, ini adalah tentang mobile banking. Nah, kaitannya dengan bisnis ya sama. Transaksinya lebih cepat ya, dibantu dengan mobile banking ini. Cek saldo, pembayaran dan seterusnya tadi dengan mobile banking. Kemudian di sebelahnya ada namanya iTunes. Ini adalah program pemutar musik digital sekaligus sebagai toko online yang memungkinkan pengguna membeli musik dan langsung bisa diunduh, iTunes. Zaman dulu kita beli kaset ya di toko kaset. Sekarang kelihatannya jarang banget toko kaset yang masih berjualan. Kemudian dari kaset eranya ganti ke CD. Ganti ke CD, kaset itu ya mulai tahun 80-an ya, 80-an itu, 70, 80-an, 90-an, 2000-an masih ada kaset ya. Kemudian mulai 2000 berapa? Mulai 2005, 2010 sudah berganti ke CD ya. Kemudian ke atas lagi DVD. Nah, sekarang pun sudah ada iTunes ya. Bisa kita lihat di toko-toko kaset, tokonya aja mungkin juga sudah nggak ada ya, digantikan dengan yang lainnya. Atau mungkin contoh yang lain apa, Netflix ya misalnya, berlangganan film ya, berlangganan film mungkin hanya membayar sekitar 70 sampai 80 ribuan selama sebulan, bisa mengunduh secara otomatis ya, bisa menyimpan, bisa memutar kapanpun, dimanapun ya. Rental VCD, DVD sudah hilang dengan sendirinya. Nah, itu sedikit pengantar tentang bisnis, jadi minimal saudara punya gambaran tentang tren bisnis ke depan nanti seperti apa ya. Tentunya masih banyak lagi. Nah, kita bicara soal sistem ya, mata kuliah bisnis kita bicara soal sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sistem. Ya, dari komponen-komponen dan elemen digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem e-banking ya. Kemudian sistem informasi akademik, SIA. Kemudian sistem penggajian karyawan. Yaitu dari komponen-komponen digabungkan menjadi tujuan. Tujuannya apa? Yang jelas kalau sistem itu tujuannya lebih mudah. Membuat semua pekerjaan, membuat apapun menjadi lebih mudah. Nah, sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan
yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Jadi sistem ini dia juga merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Nah, karakteristik sistem yang pertama itu ada namanya komponen sistem. Komponen sistem itu sama dengan subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Jadi karakteristik sistem yang pertama itu adalah komponen sistem. Ini adalah bagian-bagian dari sistem yang berinteraksi. Nah, setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem. Jadi semacam punya turunan ya dari sifat-sifat sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, karakteristik sistem yang kedua adalah batas sistem atau boundary. Ini adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau lingkungan luar sistem, ruang lingkup dari sistem. Jadi ini adalah daerah-daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau lingkungan luar sistem, ruang lingkup dari sistem. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan luar. Lingkungan luar sistem, apapun di luar sistem, batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Ini bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi yang di luar itu mempunyai batas yang mempengaruhi operasi sistem. Jadi bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kemudian yang keempat, karakteristik sistem itu adalah penghubung sistem atau interface. Ini artinya media penghubung antar subsistem. Jadi tadi yang subsistem itu dihubungkan dengan interface yang memungkinkan mengalirnya sumber daya. Yang kelima, input. Input itu masukan sistem. Itu adalah energi yang dimasukkan dalam sistem berupa perawatan. Perawatan itu artinya maintenance input dan sinyal input. Kemudian yang keenam ada output atau keluaran sistem. Ini adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Ini dapat berupa masukan subsistem yang lain. Jadi keluaran di sini adalah hasil dari energi yang diolah. Kemudian dari diolah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan. Yang ketujuh, karakteristik sistem itu adalah pengolah sistem. Itu adalah suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi namanya diolah, ya diubah dari masukan menjadi keluaran. Dari input diubah menjadi sebuah output. Berikutnya, karakteristik sistem yang ke-8 adalah sasaran sistem. Itu adalah sistem yang mempunyai tujuan atau goal, atau sasaran, objektif, yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Jadi sasarannya jelas ya. Jadi goalnya apa atau sasarannya apa. Kemudian yang menentukan masukan yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi dia yang menentukan masukannya dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Itu adalah karakteristik dari sebuah sistem. Nah, kemudian model sistem ini ada, yang pertama ada dua. Yang pertama model sistem sederhana. Kalau model sistem sederhana di sini ada 3.
ya, yaitu dari proses input ada masukannya, kemudian diproses oleh sistem, kemudian dia ada outputnya atau tampil keluarannya, ya. Ini jadi kalau di IT memang ketika saudara mengerjakan TA atau skripsi, ya inputnya apa, prosesnya apa, melakukan apa, dan outputnya apa. Ya, jadi ketika saudara membuat sistem nanti harus seperti itu. Inputnya apa, diproses bagaimana, kemudian outputnya apa. Yang kedua, ada sistem dengan pengendalian umpan balik. Jadi ada umpan baliknya, berarti dua arah ya. Tadi sama, yang pertama jadi ada input, kemudian diproses menjadi output. Nah, di sini tambahannya umpan baliknya di sini ada sensor. Ya, ada sensor. Itu misalkan termohit itu ya, itu ketika diklik itu nanti dia ada sensornya ya. Dia akan menunjukkan berapa panas dari suhu tubuh misalnya. Kemudian dari sensor ke unit pengendalian, dia menuju ke unit pengaturan atau kategorinya standar. Ini adalah gambaran tentang model sistem dengan pengendalian umpan balik. Jadi ada umpan baliknya. Jadi sistem sederhana hanya input, proses, dan output, dan ini ada dikendalikan untuk umpan baliknya. Outputnya bisa dalam bentuk sensor ya, untuk unit pengendalian, kemudian ke unit pengaturan atau ke standar. Nah, sekarang kita bicara soal e-business. Istilah e-business atau electronic business ya, E-nya itu disingkat ya, e-business. Ini diperkenalkan oleh Lau Getzner. Ini adalah seorang perusahaan CEO ya, CEO perusahaan IBM. Nah, sistem e-business ini merupakan kegiatan berbisnis oleh organisasi. Jadi, dia merupakan kegiatan bisnis oleh organisasi, individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti internet untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis, sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, fleksibel, integrasi, terhubung, ya, optimasi, sasi, ya, optimal, ya, efisiensi, efisien, dan peningkatan produktivitas. Maksudnya apa? Sistem e-business ini kegiatan organisasi atau individu, cirinya dia menggunakan teknologi informasi. Jadi bisa dikategorikan menjadi e-business, itu syaratnya harus ada media teknologi informasi. Bisa internet ya. Saat ini teknologi informasi bisa jalan menggunakan internet. Tapi nanti ke depannya kita nggak tahu ya. Tapi saat ini teknologi informasi bisa berjalan menggunakan internet. Internet ini untuk apa? Untuk menjalankan, mengelola proses bisnis sehingga memberikan keuntungan. Keuntungannya apa? Keamanannya, fleksibilitasnya, aman ya. Saudara mau masuk ke email harus login dulu, keamanannya ada. Ya, mau login di Instagram juga sama, ada keamanannya. Bahkan transaksi internet banking pun, mobile banking pun juga ada tingkat keamanannya. Ya meskipun ada celah ya, tapi dari pihak pengelola sistem pasti tetap akan memperbaikinya. E-commerce juga ada, ya. Kemudian fleksibilitas, lebih fleksibel, terintegrasi, ya. Kemudian optimasi, sasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Nah, kegiatan berbisnis oleh perusahaan atau individu yang bersangkutan tidak hanya berupa kegiatan pembelian. Jadi kegiatannya tidak hanya pembelian, juga bukan penjualan dan jasa, tapi meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi ini ada
pelayanan pelanggan kerjasama dengan rekan bisnis. Seperti Gojek itu kan ada rekan bisnisnya ya. Rekan bisnisnya siapa? Para pengojek. Ya, Gokar rekan bisnisnya siapa? Orang yang mengendarai kendaraan roda 4 misalnya. Ada rekan bisnisnya. Ya, itu kegiatan bisnis oleh perusahaan atau individu. Oke, mungkin itu dulu pengantar tentang sistem ya. Sistem e-bisnis. Jadi minimal saudara pondasinya tahu dulu ya, sistem itu apa, e-bisnis itu apa ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas. Selanjutnya kita akan bahas materi dari pengembangan sistem e-bisnis. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa melalui grup WA atau mungkin bisa di kolom komentar ya yang ada di YouTube ataupun yang ada di e-learning. Ya. Nanti setelah ini tetap ada diskusi ya, tetap ada diskusi. Nanti silakan saudara lihat e-learning di USM apa saja yang diskusinya. Baik, saya kira cukup. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sehat. Ya. Jaga imun, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.